Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pertemuan kelima. Nah, untuk pertemuan kelima ini nanti kita bahas tentang AJP ya, Nak ya. Dan untuk pertemuan keenamnya nanti kita praktek untuk membuat AJP itu seperti apa. Nah, nanti Ibu jelasin dulu si AJP-nya itu kayak gimana sih kalau di perusahaan jasa. AJP itu kan ada jurnal penyesuaian ya. Jadi kita menyesuaikan akun-akun tertentu gitu ya. Nah, apa saja sih akun-akun tertentu tersebut? Nah, diantaranya ada perlengkapan, beban dibayar di muka, terus ada pendapatan diterima di muka, ya, atau unearned revenue, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, taksiran piutang tak tertagih, ada penyusutan aktiva tetap, ada koreksi kesalahan pencatatan, rekonsiliasi bank, PPN masukan, dan PPN keluaran. Nah, biasanya ada beberapa perlengkapan gitu ya. Perlengkapan kadang kan kita ada persediaannya. Persediaannya berapa, yang dipakai berapa, yang tidak digunakan berapa. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan ke AJP. Terus juga nanti kita akan mengenal yang namanya beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu otomatis ya, kalau kita ada kata beban, ya, terus kita lihat lagi ada dibayar di muka, kita melakukan sebuah pembayaran terkait dengan beban, tetapi kita bayarnya duluan, bayarnya di depan gitu. Makanya dikatakan dibayar di muka. Kalau pendapatan diterima di muka, penghasilan kita ya atau pendapatan kita sebelum kita melakukan kewajiban kita terkait dengan jasa gitu. Jadi kita udah terima duitnya terlebih dahulu. Misalkan kayak gini, kita buka servis ya, kita belum melaksanakan servisnya, tapi kita udah mendapat uangnya. Ya, jadi ada uang yang kita terima terkait dengan jasa. Walaupun jasa tersebut belum kita tunaikan kewajiban kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki gitu ya komputer, servis komputer. Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan yang masih harus diterima, itu terkaitnya kayak gini. Sebenarnya kita udah melaksanakan kewajiban kita gitu ya. Kita udah melaksanakan servis komputer, tetapi ada yang belum dibayar. Mungkin pada saat itu baru dibayar setengahnya, DP dulu lah 50% gitu ya. Nah, 50%-nya lagi nanti. Nah, itu adalah pendapatan yang masih harus diterima dan itu perlu disesuaikan. Yang kelima, ada beban yang masih harus dibayar. Jadi kalau misalkan seperti kayak kita punya utang gitu loh, ya. Misalkan ada keterlambatan kita ngebayar untuk misalkan gaji deh gitu ya, gaji karyawan kita. Bagi perusahaan kita, kalau kita telat membayar gaji karyawan kita, otomatis itu beban ya yang masih harus dibayar. Karena nanti jatuhnya kepada apa? Jadi jatuhnya kita punya utang gitu. Terus ada taksiran piutang tak tertagih. Kira-kira kita mentaksir apakah kita punya piutang gitu ya, bukan utang ya, kita punya piutang, duit di orang lain tentunya gitu ya, atau kas yang ada di orang lain gitu kan. Nah, itu kita coba taksir kira-kira berapa sih yang nggak bisa kita ambil atau kita tagih karena mungkin orang tersebut atau perusahaan tersebut mungkin sedang kolaps atau mungkin lagi ekonominya menurun dan sebagainya. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Ini terkait dengan aktiva tetap ya. Aktiva tetap itu aset tetapnya perusahaan seperti kendaraan, kemudian mesin-mesin pabrik atau mungkin yang lain gitu ya, gedung. Nah, termasuk juga ke AJP. Kalau misalkan terjadi ada kesalahan pencatatan juga termasuk ke AJP. Nah, bagaimana kita mencatat saldo yang ada di bank dengan catatan sendiri-sendiri atau perusahaan sendiri. Jika ada kesalahan bisa kita koreksi. Terkait juga dengan PPN masuk dan PPN keluar. Ya, nanti kita akan lihat. Selanjutnya,
Nih, ini kalau kita menggunakan pendekatan neraca ya. Kalau kita ada jadi di sini ada dua pendekatan. Ada pendekatan neraca dicatat sebagai harta ya, dan juga pendekatan laba rugi dicatat sebagai beban. Nah, tergantung kita mencatatnya itu dengan menggunakan nominal yang mana nih. Nah, oke, kita lihat. Kalau misalkan ya kita menggunakan pendekatan neraca dengan menggunakan akun harta ya. Pada saat kita membeli perlengkapan tersebut, kita mencatatnya adalah perlengkapan. Ya, perlengkapan bertambah, berarti adanya di debit kan. Kalau kita dengan cara tunai otomatis yang keluar nanti di kredit kas. Kalau kita kredit, yang keluar di kreditnya itu utang. Nah, ketika kita mencatatnya dengan menggunakan akun ini, ya, akun perlengkapan dan kas, di penyesuaian, di jurnal penyesuaiannya, yang kita masukkan adalah akun beban perlengkapan. Ya, kemudian yang ada di kredit perlengkapan. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan ada di kredit. Dan yang nominal dimasukkan di sini adalah nominal jumlah perlengkapan yang kita sudah pakai selama kurun waktu 1 bulan atau 1 tahun periode yang sedang berjalan itu. Ya, kita lihat misalkan ketika kita membeli misalkan 800.000, sisanya 300. Kalau kita menggunakan pendekatan neraca, berarti yang kita masukkan yang sudah kita pakai 500.000 gitu ya. Nah, pendekatan laba rugi berbeda dengan pendekatan neraca. Nah, pada saat kita membeli perlengkapan, kita catat nih sebagai beban perlengkapan. Kalau kita catatnya sebagai beban perlengkapan, ya, terus juga kas atau utang usaha jika kredit ada di kredit. Nah, kemudian pada saat melakukan jurnal penyesuaian, kita catat sebagai perlengkapan dan beban perlengkapan di kredit, tapi nominal yang masuk ke sini bukan yang telah menjadi beban, tapi yang belum terpakai alias sisanya. Nah, kebalikan ya. Kalau tadi neraca adalah yang telah menjadi beban atau yang telah digunakan, kalau dengan menggunakan pendekatan laba rugi, tentunya yang dimasukkan adalah nominal yang belum dipakai atau belum terpakai. Apa? Berarti dari 800.000 yang udah digunakan 500.000 berarti taruh di sini, gitu kan. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi adalah sisanya, yaitu Rp300.000 yang ada di jurnal penyesuaian. Itu yang membedakan. Ya, ini baru perlengkapan nih. Selanjutnya, untuk contoh, kalau misalkan dengan menggunakan pendekatan neraca. Dengan menggunakan pendekatan neraca, tanggal 17 Desember dibeli perlengkapan. Sebesar 400.000 secara tunai. Ya. Data per 31 Desember diketahui perlengkapan yang ada atau sisanya 100.000. Kita beli 400, sisanya 100.000. Kalau pakai menggunakan pendekatan neraca, yang udah kepake berarti kan 300.000. Ya, di AJP hanya ada 300.000. Kenapa? Yang sudah terpakai. Ya, yang dimasukkan dengan menggunakan pendekatan neraca adalah yang telah terpakai. Oke. Sementara dengan menggunakan pendekatan laba rugi, beban, kita tulis dulu sini ya. Di jurnal umum beban perlengkapan ya 400.000. Ya, kasnya berkurang 400.000. Berarti yang ada di perlengkapan yang belum dipakai berapa? 100.000. Nah, 100.000 itulah yang dimasukkan ya. Dimasukkan ke dalam AJP. Ya, perlengkapan 100.000, beban perlengkapan 100.000. Itu. Jadi berbeda pendekatannya. Oke, ini contohnya ya.
Nah, kemudian selanjutnya untuk yang beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Nah, untuk beban yang dibayar di muka ketika kita melakukan pencatatan dengan pendekatan neraca, pada saat kita membayar, ya, kita bisa sebut nama bebannya, misalkan beban iklan atau beban sewa atau beban apa gitu ya, beban sewa dibayar di muka misalkan, atau sewa dibayar di muka. Nah, kemudian kas. Nah, kas. Ya, sewa dibayar di muka pada kas misalkan. Kemudian jurnal penyesuaiannya berarti apa? Beban sewa dan sewa dibayar di muka. Jumlah yang dimasukkan di sini adalah jumlah yang sudah menjadi beban. Sama seperti tadi, ya. Yang dimasukkan di dalam pendekatan neraca adalah jumlah yang sudah menjadi beban. Dengan menggunakan pendekatan laba rugi beda lagi. Beban sewa pada saat kita mencatat di jurnal biasa atau jurnal umum, ya, kas di kredit, yang dimasukkan di AJP atau ayat jurnal penyesuaian adalah sewa dibayar di muka dan beban sewa. Tapi yang dimasukkan di sini adalah jumlah yang belum menjadi beban. Sama kayak yang tadi. Kita lihat. Tanggal 1 Agustus dibayar premi asuransi untuk 1 tahun. 1 tahun. 4.800.000. Ketika kita menggunakan pendekatan neraca, kita catat nih ya, 1 Agustus ini kita bayar premi asuransi untuk setahun kemudian. Untuk setahun yang berjalan. Asuransi dibayar di muka. Kita catat sebagai harta. Ya. Kemudian kas berkurang. 4.800.000. Kredit. Bagaimana pencatatannya? Nah, otomatis pada saat kita mencatat di tanggal 31 Desember, karena tadi kita bayarnya di 1 Agustus ke 31 Desember, kita hitung berapa bulan nih. Karena itu kan untuk 4.800.000 itu kan untuk 12 bulan atau untuk 1 tahun, ya. Berarti per bulannya berapa? 400.000. Kalau dari Agustus ke Desember itu adalah 5 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Berarti 5 ya harus dikalikan dengan 400.000. 200 jadi 2 juta. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan pendekatan neraca yang udah menjadi beban atau yang udah kepake selama 5 bulan dari Agustus ke Desember hanya 2 juta rupiah. Itu yang kita catat ketika nanti AJP. Setelah itu, kalau kita catatnya sebagai pendekatan laba rugi atau beban, pada saat kita melakukan jurnal umum, kita membayar yang namanya asuransi untuk 1 tahun, kita catat sebagai beban asuransi 4.800.000 dan kas 4.800.000. Nah, tapi dikarenakan kita menggunakan pendekatan laba rugi, ada yang berbeda di sini. Ya, kalau yang tadi adalah yang sudah terpakai, yaitu 5 bulan. Kalau yang ini sekarang untuk yang pendekatan laba rugi, yang digunakan adalah yang belum dipakai. Nah, waktu yang belum dipakai kan 12 dikurangin 5, yaitu 7 bulan. Kalau per bulannya 400, tinggal 7 dikali 400 aja. Yaitu jadinya 2.800.000 yang belum menjadi beban. Masukkan di sini yang belum menjadi beban. Ya, ini perhitungannya. Gitu. Kemudian ada lagi kalau pendapatan diterima di muka. Nah, kalau kita catat sebagai harta, tentunya akan timbul akun kas dan sewa diterima di muka. Misalkan contoh, ya. Nah, sama seperti tadi. Ya. Di jurnal penyesuaian masuknya apa? Sewa diterima di muka. Dibalik. Dari yang tadinya di kredit jadi di debit dia. Dan pendapatan sewa yang dimasukkan ke dalam AJP
dengan pendekatan neraca jumlah yang telah menjadi pendapatan atau penghasilan kita. Gitu ya. Nah, kalau yang laba rugi ketika kita menjurnal, kita catat sebagai beban ya, kas dan pendapatan sewa. Nah, maka dari itu pada saat kita melakukan pencatatan di AJP, pendapatan sewa yang adanya tadinya di kredit menjadi di debit sekarang. Pendapatan sewa dan sewa diterima di muka. Nominal yang dimasukkan di sini yaitu jumlah yang belum menjadi penghasilan. Yang belum menjadi penghasilan. Jadi beda ya. Kalau pendekatan neraca yang telah menjadi penghasilan, kalau pendekatan laba rugi atau beban yang belum menjadi penghasilan. Contohnya. Untuk contoh. Oke. Tanggal 1 September 2010 kita menerima pembayaran sewa gedung misalkan. Ya, pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun 15 juta nih. Ya, jadi ada orang menyewa gedung kita untuk bayar 1 tahun ke depan. 15 juta terhitung dari 1 September. Kalau kita catat sebagai pendekatan neraca, di jurnal umum otomatis timbul kas masuk 15 juta. Dan sewa diterima di muka 15 juta juga dong pastinya di kredit. Kemudian pada saat kita mencatat di AJP tanggal 31 Desember, yang tadinya di kredit menjadi di debit, pindah dia. Sewa diterima di muka di debit. Dan pendapatan sewa di kredit 5 juta. Kenapa 5 juta? Perhitungannya kayak gimana? Nah, perhitungannya adalah dari 1 September 2010 sampai 31 Desember. Hitungannya September, Oktober, November, Desember. Berapa bulan? 4 bulan. Dari 4 bulan itu, ya, yang kita hitung dengan menggunakan pendekatan neraca, hanya seperti ini. 15 juta yang tadi dibagi 12 bulan terlebih dahulu. Jadi 1 bulannya berapa? 1 bulannya 1.250. Ya. 1.250 ini kalau kita kalikan 4 jadilah dia 5 juta. Nah, karena dengan menggunakan pendekatan neraca, otomatis yang dimasukkan yang 5 jutanya atau yang telah berjalan atau menjadi beban. Gitu ya. Yang udah selesai, yang udah dilakukan. Nah, September ke apa? September ke Desember. Yaitu 5 juta. Ya, udah. Yang belum, nah, yang belum adanya di sini, pendekatan laba rugi atau beban. Ketika kita mencatat nih, di jurnal umum, 1 September kita catat sebagai kas dan pendapatan sewa. 15 juta, ya. Kas sama pendapatan sewa. Nah, tetapi di AJP kayak gimana? Beda nih dengan yang tadi. Di AJP, pendapatan sewanya adanya di debit. Ya. Dan sewa diterima di muka adanya di kredit. Gimana caranya? Nah, kas yang tadi 15 juta kita dapat, kita kurangin tuh yang 5 juta perhitungan kita yang udah selama 4 bulan. Karena kita mau melihat berapa besarnya yang sisanya, otomatis kita harus kurangi dengan 5 juta yang tadi. Ya, jadi 15 juta kurangi 5 juta yaitu 10 juta. Nah, 10 juta sisanya yang kita masukkan ke sini yang belum menjadi beban. Gitu. Ya, ini. Selanjutnya. Kalau misalkan kamu salah di sini nih, ya, salah di pencatatan seperti ini, hati-hati nanti ke belakang akan salah semua. Di neraca lajur akan salah, ya. Jadi kalau AJP-nya salah, otomatis ke belakang nanti salah semua. Makanya kalau yang namanya akuntansi itu kita harus teliti banget. Nah, selanjutnya nih, si jurnal penyesuaian ketika pendapatan yang masih harus diterima ya. Pendapatan yang masih harus diterima. Oke. Pendapatan yang masih harus diterima. Kita buat di jurnal penyesuaiannya yang pasti ya, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatannya ada di kredit. Pendapatan yang harus diterima ada di debit. Contohnya,
tanggal 31 Desember sebenarnya kita harus terima duit nih atau sewa gitu ya. Misalkan di sini contohnya sewa. Sewa kendaraan untuk bulan November dan Desember sebesar 3 juta per bulan. Kalau 3 juta per bulan ada 2 bulan pasti kan kita kalikan 2 yaitu 6 juta. Berapa pendapatan yang harus kita harus terima sebenarnya? 6 juta. Nah, di jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember kita harus catat itu. Pendapatan sewa yang masih harus diterima 6 juta rupiah. Dan pendapatan sewa ada di kredit 6 juta rupiah juga. Jadi harus balance. Tuh. Ya, ini. Kemudian, untuk selanjutnya, yang kalau menggunakan Aktiva ya. Kalau kita ada Aktiva. Jurnal penyesuaiannya. Nah, biasanya juga suka muncul. Ini nanti akan dibahas juga ketika kita di kelas akuntansi keuangan gitu ya. Di akuntansi keuangan juga ada terkait dengan Aktiva tetap. Untuk jurnal penyesuaian yang ada di Aktiva tetap ini, kita tulis sebagai beban penyusutan. Beban penyusutan Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan Aktiva tetap. Kalau metodenya garis lurus, nanti harga perolehan, ya di soalnya nanti ada harga perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa per masa ekonomis dari Aktiva tetap tersebut. Nah, nanti kita akan pelajarin terkait dengan ini dengan teori sendiri. Contoh, nah teorinya sendiri adalah seperti ini. Oke, contohnya pada bulan Januari 2010 kita beli mesinnya harganya 45 juta. Beli mesin nih, mesin pabrik deh, mesin apa ya, 45 juta. Yang diperkirakan memiliki masa ekonomis atau masa manfaatnya bisa digunain gitu ya selama 15 tahun. Nah, kira-kira di 15 tahun itu kita mengkira-kira ya, nilai residunya kalau dinilai sisanya yaitu 3 juta. Di akhir tahun ke-15 gitu ya. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti apa? 45 juta tadi kita dikurangin dulu dengan 3 juta. Sudah kita kurangi dengan 3 juta, kita bagi 15 tahun. 15. Jadi per tahunnya ada 2.800.000. Nah, 2.800.000 ini kita masukkan di sini ya sebagai beban penyusutan mesin. Ya, kemudian jangan lupa temennya beban penyusutan yaitu apa? Akumulasi penyusutan ada di kredit. Masukin lagi 2.800.000 harus balance antara debit sama kredit. Apa yang kita taruh di debit sekian, yang ditaruh di kredit juga harus sekian. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya untuk beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Nah, jurnal penyesuaiannya. Pada saat kita mencatat beban yang masih harus dibayar, kita harus catat sebagai beban tentunya ya. Bebannya namanya beban apa? Silahkan catat. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Tulis dengan lengkap nama bebannya apa. Contohnya tanggal 31 Desember ada beban yang belum dibayar nih. Apa? Kita belum bayar beban listrik, telepon sama air. 750.000. Kita harus catat nih di AJP. AJP-nya gimana sih? Nah, beban listrik, telepon, air ya ada di debit 750.000 sesuai dengan nominal yang ada di sini. Ya, kemudian yang ada di kredit beban yang masih harus dibayar 750.000 juga. Gitu. Nah, inilah pencatatan kalau kita punya beban yang masih harus dibayar. Oke, itu terkait dengan jurnal penyesuaian. One day, pertemuan ke-7 dan ke-8 kita akan bahas si neraca lajur. Jadi kalau kamu AJP-nya yang tadi masih salah, neraca lajur pasti salah. Gitu ya. Nah, jangan sampai neraca lajurnya salah. Makanya kita nanti di pertemuan ke-6 kita praktekin semua yang Ibu catat di sini, latihan-latihannya. Ya. Jadi nanti latihan-latihannya kita kerjakan di pertemuan ke-6. Untuk pertemuan ke-5 tidak ada latihan terkait dengan praktek. Nanti latihannya yang lain, ya. Bukan terkait dengan praktek seperti ini. Gitu.
Nanti kita bisa lihat di Google Classroom aja untuk latihannya. Lihat di Google Classroom kalian. Nah, kalau untuk praktek, Ibu ngambil nanti dari sini aja. Nah, nanti pertemuan ke-6, tinggal kalian memasukkan cara-caranya dan juga seperti apa, itu udah ada di sini, di video ini. Tinggal dipraktekkan aja bagaimana AJP-nya. Dibuat dari latihan ini. Itu untuk pertemuan ke-6. Ya, jadi pertemuan ke-5. Jadi untuk yang pertemuan ke-5 hanya soal-soal terkait teorinya aja dulu. Oke? Gitu. Nah, inilah si AJP, ya, ayat jurnal penyesuaian khusus perusahaan jasa. Jadi terdiri dari perlengkapan tadi ya. Terus udah gitu ada beban dibayar di muka. Terus ada pendapatan diterima di muka. Ada pendapatan yang masuk harus diterima. Ada penyusutan aktiva tetap. Nah, itu yang nanti kalian jalankan ya. Beban yang masih harus dibayar nanti kita bisa praktekkan lah di pertemuan ke-6 latihan-latihan ini. Oke. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komen aja ya. Jangan lupa subscribe. Terus juga silahkan mengisi daftar absensi. Jangan sampai ketinggalan kamu udah nonton videonya tapi kamu nggak absen. Ya, silakan absensi dan komen di kolom komentar hadir juga. Selain Ibu ada di Google Form, absensi dan tugas, saya harapkan kalian juga menonton video ini yang ada di YouTube dengan juga absen di kolom komentar biar Ibu tahu siapa aja yang nonton video-video Ibu, gitu ya. Nah, jangan sampai kamu ngerjain soal tapi nggak nonton videonya, berarti kan cuma copy paste dari teman aja, ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.